Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 20 Februari 2025 dalam pekan biasa ke-6 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini yang kami dengarkan membuka hati dan telinga kami untuk memahami ajaran-Mu, bahwa perjalanan iman akan Yesus tidaklah mudah dan perlu bimbingan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 9 ayat 1 sampai 13. Sesudah air bah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta bersabda kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Aku memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Tetapi kalian beranak cucu dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Bersabdalah Allah kepadamu dan anak-anaknya, camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang liar di bumi. Segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kalian, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah bersabda pula, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kalian, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamu-lah sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 8 ayat 27 sampai 33. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus ingin mengetahui sejauh mana dia dikenal oleh para murid-muridnya. Seiring perjalanan waktu, iman kita akan Yesus semakin mendalam dan nyata dari kesetiaan kita mengikuti Dia. Rasul Petrus sungguh luar biasa ketika ditanya oleh Yesus tentang dirinya. Dia menjawab dengan tegas dan jelas bahwa Yesus adalah Mesias. Kita tahu Mesias atau Kristus, yang berarti Dia yang diurapi, itu merupakan gelar yang diberikan pada Yesus untuk menegaskan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah. Dia Raja yang diurapi. Sebagaimana dinubuatkan dalam kitab suci, Yesus akan menempuh jalan keselamatan, yaitu Dia akan ditolak, menderita, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga untuk menggenapi karya penebusan Allah. Betapa Petrus dan para murid terkejut ketika mendengar kata-kata ini, karena setelah dia mengakui Yesus sebagai Mesias, dia lalu menarik Yesus ke samping, lalu menegur dia. Apa yang terjadi? Dalam pandangan mereka, seorang Mesias tidak mungkin akan mengalami penderitaan. Tidak mungkin orang yang dipilih Allah harus mati dengan cara yang hina, yaitu disalibkan. Terlebih lagi mereka yang mengikuti Mesias harus mengalami hal yang sama dengan Dia yang diikuti, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Petrus ternyata mengungkapkan imannya kepada Yesus dengan iman yang masih kecil. Imannya belum sungguh-sungguh tangguh sebagaimana diharapkan oleh Yesus. Ia belum siap mengikuti Yesus sebagai anak domba Allah yang rela menderita demi keselamatan manusia. Tetapi kemudian kita akan melihat militansi imannya yang luar biasa sesudah kebangkitan dan turunnya Roh Kudus. Iman para murid, terutama Petrus, berkobar-kobar mewartakan Yesus kepada banyak orang yang belum mengenalnya. Kita mengikuti Yesus seringkali juga beriman seperti Petrus. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Yang penting kita usahakan untuk melakukan pertobatan terus-menerus. Kita harus bertobat untuk mengikuti Yesus yang telah menempuh jalan salib, jalan penderitaan menuju kemuliaan sejati. Iman bukan hanya pengakuan verbal,
tetapi penghayatan sempurna dalam keseharian. Dalam hal ini, kita perlu hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari. Roh itu yang sejatinya harus membimbing kita, membentuk pola pikir, sehingga bukan mengikuti apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang dipikirkan oleh Allah bagi kita dan dunia. Tetaplah berdiri teguh bagi Allah di tengah tantangan dan kesulitan hidup. Banggalah boleh mengenal dan beriman akan Yesus. Banyak orang yang mengenal Dia tetapi belum siap mengimani Dia. Kita sudah memulainya. Mari kita lanjutkan perjalanan iman yang agung ini. Jangan tertipu daya dengan bentuk-bentuk beragama dan beriman yang palsu, yang penuh dengan kepura-puraan. Iman itu otentik, karena kita mau taat seperti Yesus yang taat kepada Bapa. Itulah iman yang semakin mendalam. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu dalam hidup kami. Semoga dalam keseharian hidup, kami semakin memahami dan mengenal Yesus Putra-Mu, dengan mau setia mengikutinya dan berani untuk menderita dalam hidup ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.